Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal AKM dan sekarang kita sudah memasuki soal AKM 47 numerasi mata pelajaran matematika mengenai materi aturan sinus dan kosinus. Nah, di sini materi aturan sinus dan kosinus ini adalah materi matematika wajib ya di SMA kelas 10, di mana ini masuk ke dalam domainnya geometri dan pengukuran di dalam kompetensi AKM-nya ya. Kemudian subdomainnya ini mengenai trigonometri, sedangkan kompetensi dasarnya adalah 3.9 yakni menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Di sini saya sudah mempunyai sebuah informasi atau stimulus yang didahului dengan sebuah gambar. Sumbernya dari d.wikipedia.org ya. Dockland adalah gedung perkantoran di LB dekat bekas terminal feri Inggris dan terminal kapal pesiar saat ini di Altona, Altstadt di Hamburg atau Van der Smissen Straat 9. Bangunan 6 lantai ini memiliki penampang yang mencolok berupa jajar gencang dan menjorok ke atas air seperti haluan kapal. Jadi gambarnya seperti ini. Teras atap seluas hampir 500 meter persegi menawarkan pemandangan indah ke arah pelabuhan Hamburg dan tepi utara Elbe. Adapun pertanyaannya adalah, berdasarkan artikel tersebut, jika dua sisi yang berdekatan pada permukaan samping gedung yang berbentuk jajar genjang bertemu pada sudut 30 derajat dan memiliki panjang 120 meter dan 50 meter, maka panjang diagonal terpanjang dari penampang jajar genjang tersebut adalah A 10 meter, B 10 akar 169 kurang 60 akar 3 meter, C 10 akar 109 meter, D 10 akar 229 meter, E 10 akar 169 tambah 60 akar 3 meter. Kita kembali ke stimulus. Nah, di sini seperti biasa, di dalam soal AKM itu yang didahului dengan sebuah informasi atau stimulus, di sini memberikan informasi kepada kita bahwa ada sebuah gedung perkantoran yang penampangnya di sini berbentuk jajar genjang ya. Kalau misalkan kita klasifikasikan ke dalam sebuah bangun ruang, maka ini termasuk ke dalam bangun ruang prisma jajar genjang jadinya ya. Kalau misalkan penampang ini dibalik menjadi ke atas arahnya. Jadi dengan adanya AKM ini, kita mengetahui informasi yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, bahwasannya konsep jajar genjang itu atau bangun jajar genjang itu bisa digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tepatnya adalah seperti gedung ini. Jadi, bisa saja ya, gedung tersebut itu penampangnya berbentuk jajar genjang. Jadi ini jelas dari konsep geometri, yakni tepatnya adalah jajar genjang, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengambil juga dari aplikasi kehidupan sehari-hari ke dalam persoalan AKM. Oke, kita lanjutkan. Untuk membahas pertanyaan dari AKM 47 ini, kita munculkan kembali gambar gedung yang penampang sampingnya berbentuk jajar genjang ini. Kemudian kita buat ya, kita tarik di sini garis yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah bangun datar jajar genjang. Kemudian kita harus ingat bahwa sifat jajar genjang itu adalah dia memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan panjangnya sama ya. Jadi ada dua pasang. Kita munculkan saja di sini. Ada bagian atas sama bagian bawah, kemudian ada bagian sisi tegak, ada bagian kanan dan bagian kiri. Jadi ini panjangnya akan sama dengan ini, atas sama bawah, kemudian samping kanan dengan samping kiri.
Otomatis sifat berikutnya ketika misalkan di sini mempunyai dua pasang sisi yang panjangnya sama dan sejajar akan memiliki sudut yang sama. Jadi ini akan sama dengan ini, kemudian yang sebelah sini akan sama dengan sebelah sini. Dan total jumlah sudut yang berada pada garis yang sejajar ini, contohnya ini sama ini ya. Nah, ini pada sudut sepihak, dalam sepihak. Ini totalnya adalah 180 derajat, termasuk yang bagian bawah juga. Oke, kita lihat ke unsur-unsur yang diketahui di dalam pertanyaan ini. Jika dua sisi yang berdekatan pada permukaan samping gedung yang berbentuk jajar genjang, jadi dua sisi yang berdekatan ya, bisa ini sama ini berdekatan, ini sama ini. Kalau ini sama dengan ini sama dengan ini. Bertemu pada sudut 30 derajat. Nah, di sini keterangannya sudutnya adalah sudut lancip, bukan sudut tumpul. Berarti dua sisi yang berdekatan dimaksud di dalam pertanyaan ini adalah bagian sini. 30 derajat kita munculkan di sini ya. Sudutnya ini adalah 30 derajat. Dan sudut ini akan sama dengan sudut yang di bawah ini. Dan memiliki panjang 120 meter, kita munculkan. Yang panjang berarti yang bagian ini, bagian atas 120 meter. Dan 50 meter, berarti yang 50 meter adalah bagian yang tegak ini. Bisa di sini atau di sini. Maka panjang diagonal terpanjang dari penampang jajar genjang tersebut adalah, yang ditanyakan di sini adalah panjang diagonal terpanjang. Kita mengetahui bahwa sebuah jajar genjang akan memiliki dua buah diagonal. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang berarti dari sudut terjauh di sini ya ke sudut terjauh di sini. Berarti yang dimaksud di dalam soal ini adalah, nah ini diagonal terpanjang yang bagian ini. Kita misalkan panjang diagonal terpanjang ini adalah dengan X ya, panjangnya. Kemudian di sini karena berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus, maka yang dibahas adalah sebuah segitiga. Nah, di sini untuk sisi yang 120 meter ini, kemudian digabung ke sini, dan digabung dengan sisi terpanjang, diagonal ini, maka ini membentuk sebuah segitiga. Kita pindahkan, karena ini sama dengan ini, kita gunakan segitiga yang bagian atas ini ya. Jadi ini panjangnya adalah 50 meter. Kemudian, ketika ini sudutnya adalah 30 derajat, maka di sini kita tinggal cari selisihnya dengan 180 derajat. Karena apa? Total jumlah antara dua sudut ini ya adalah 180 derajat. Berarti sini selisihnya tinggal 150 derajat. Ini juga sama ya. Kemudian di sini kita menggunakan aturan sinus atau menggunakan aturan kosinus. Ingat ya sifatnya bahwa yang diketahui di sini adalah yang pertama sisi, kemudian sudut, dan sisi. Kemudian diketahui sebuah sudut yang berada tepat di depan sisi yang ditanyakan, ya, ini, maka kita di sini menggunakan aturan kosinus. Karena apa? Diketahuinya adalah sisi, sudut, sisi. Kita tinggal hitung saja untuk panjang X ini dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi sisi yang ditanyakan kita kuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang diketahui. Jadi kita kuadratkan di sini 120 kuadrat, kemudian ditambah dengan ini kita kuadratkan juga 50 kuadrat, dikurang 2 kali sisi-sisi tersebut, 2 kali 120, kali 50, dikalikan dengan cos sudut yang berada di depan sisi yang diketahui, yakni di depan X adalah 150 derajat. Jadi untuk sisi yang ditanyakan, itu akan berpasangan dengan sudut yang diketahui di depannya. Jadi ini antara ujung ke ujung ya, jadi ujung ke ujung seperti ini. Maka ini kita menggunakan aturan kosinus. Nah, di sini kita melihat ada sudut 150 derajat. Berapa ya cos dari 150 derajat? Maka 150 derajat ini berada di kuadran 2. Jadi ini 1, 0 sampai 90 ya. Kemudian ini kuadran 2, 90 sekian sampai 180 derajat. Artinya 150 derajat itu berada di kuadran 2. Kita mengetahui untuk tanda dari masing-masing kuadran ini adalah all Cinderella tanpa kostum rumusnya ya. Nah, ini supaya mudah diingat. All itu kan semuanya positif. Kemudian karena ini berada di kuadran 2, jadi yang
positif di sini adalah Cinderella, sin, berarti untuk cos tandanya adalah negatif. Sehingga di sini berapa selisihnya? Rumusnya adalah kan 180 derajat dikurang theta untuk kuadran 2 ini. Theta ini adalah sudut yang ada di sini. Sehingga 180 derajat dikurang 150 derajat, hasilnya adalah 30 derajat. Maka kita kuadratkan, 120 kuadrat adalah 14.400, ditambah 50 kuadrat adalah 2.500, kurang 2 kali 120 kali 50 hasilnya adalah 12.000, dikalikan dengan negatif ya, tandanya negatif cos 30 derajat seperti yang sudah kita tentukan tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita jumlahkan, hasilnya adalah 16.900 dikurang 12.000, kita kalikan cos 30 adalah setengah akar 3 atau akar 3/2 tandanya negatif. Kita lanjut, 16.900 ditambah, kenapa tambah? Di sini negatif kali negatif adalah positif. Kemudian kita bagi saja di sini 12.000 dibagi 2 hasilnya adalah 6.000 akar 3. Nah, di sini antara sebuah bilangan dan bilangan akar di sini ya, ada bilangan ada dikalikan dengan sebuah akar, itu tidak bisa dioperasikan karena berbeda. Akar tidak bisa dijumlahkan dengan bilangan bulat. Maka di sini kita uraikan saja, kita cari EVB dari 16.900 ini dan 6.000 ini adalah 100. Sehingga kita tinggal uraikan 100 dikali 169 ditambah 60 akar 3. Jadi ketika dikalikan hasilnya ini dikalikan ke sini juga hasilnya adalah ini. Nah, yang ditanyakan adalah panjang X. Sedangkan di sini masih memuat kuadrat. Sehingga ketika misalkan di sini yang ditanyakan adalah X saja, maka muncul akar ya. Hilang pangkat, hilang kuadrat, muncul akar. Akar dari berapa? Akar dari 100 dikali 169 tambah 60 akar 3. Nah, di sini nggak bisa diakarkan. Karena apa? 169 ini ditambah dengan 60 akar 3. Ini terdiri dari dua suku. Jadi tidak bisa dioperasikan. Dan tidak bisa diakarkan. Yang bisa diakarkan hanyalah 100. Dan akar 100 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 10 akar 169 tambah 60 akar 3 meter. Dan jawabannya adalah E. 10 akar 169 tambah 60 akar 3 meter. Jadi, panjang diagonal terpanjang dari penampang jejar genjang dari gedung ini adalah jawabannya ini ya. Kalau misalkan kita ingin tahu berapa panjang sebenarnya, maka kita tinggal cari aja ya. Akar 3 itu kan 1, sekian. Tetapi nanti hasilnya berbentuk bilangan desimal ya. Nah, silakan pemirsa bisa cari. Jadi ini kurang lebih pembahasan dari soal AKM 47 numerasi, mata pelajaran matematika yang membahas mengenai aturan sinus dan kosinus. Apabila ada pertanyaan ataupun pemirsa memiliki trik lain atau ada koreksi, silakan ya, langsung saja cantumkan di kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.